Adapun tujuan percobaan yaitu mahasiswa mampu mengetahui status unsur hara suatu tanah dengan metode -1 test. Kemudian, mahasiswa mampu mengamati gejala defisiensi hara pada tanaman jagung. Alat dan bahan adalah tanah topsoil polybag ukuran 5 kg, benih jagung, timbangan digital dan penggaris. Kemudian pupuk urea, KCl dan SP36. Untuk prosedur percobaan pertama yaitu siapkan benih jagung Bonanza F9, kemudian rendam benih selama lebih kurang 15 menit untuk memacu dormansi benih. Kemudian kita buat 2 lubang tanam di mana dengan kedalaman berkisar lebih kurang 2-3 cm. Setelah dilakukan perendaman benih, maka selanjutnya adalah proses penanaman di mana kita masukkan benih yang telah direndam ke dalam 2 lubang yang sebelumnya telah disediakan dengan ukuran kedalaman 2-3 cm. Pada MST pertama, maka akan dilakukan penjarangan pada tanaman jagung. Untuk perlakuan lengkap, maka akan diaplikasikan pupuk pada umur 2 MST yaitu pupuk urea sebanyak 2,8 gram, SP36 3,18 gram, dan KCl 1,5 gram. Perlakuan Minka, urea 2,8 gram dan SP36 3,18 gram. Pada perlakuan Min-PK digunakan urea 2,8 gram pada MST kedua. Pada setiap MST dilakukan pengukuran tinggi tanaman dan jumlah daun tanaman per tiap MST. Penyiraman tanaman dilakukan 2 hari sekali yaitu pagi hari dan sore hari. Pada MST ke-7 diamati gejala defisiensi hara yang terjadi pada tanaman jagung. Gejala defisiensi hara yang muncul adalah defisiensi unsur N dan unsur K, di mana gejala ini ditemukan pada perlakuan kontrol. Gejala ini ditandai dengan daun berwarna kuning pada ujung daun dan melebar menuju tulang daun, di mana warna kuning membentuk huruf P terbalik. Pada tinggi tanaman mencapai 108 cm dan jumlah daun 9 helai daun. Pada perlakuan lengkap tidak menunjukkan sama sekali gejala defisiensi hara. Dapat kita lihat daun tanaman keseluruhan masih berwarna hijau tua dengan tinggi tanaman mencapai 120 cm dengan jumlah helai daun sebanyak 12 helai. Kemudian pada perlakuan Minka, gejala defisiensi hara dapat kita amati yaitu pertumbuhan tanaman menjadi kerdil, kemudian seluruh bagian daun pada tanaman berwarna kuning dan membentuk pola huruf P terbalik. Kemudian pada perlakuan Min-PK, pada bagian pinggir daun terdapat garis-garis yang berwarna kuning. Pada tanaman, seluruh warna permukaan daun berwarna hijau muda, di mana terdapat garis-garis kuning pada bangkal batangnya. Kemudian pertumbuhannya melambat, di mana proses pembungaan pada perlakuan Min-PK ini tidak terjadi sama sekali atau terjadinya proses penghambatan pembungaan. Pada data tinggi tanaman, berdasarkan percobaan yang dilakukan diperoleh data tertinggi pada perlakuan lengkap dengan rataan 46,33 cm dan data terendah pada perlakuan Min-PK dengan rataan yaitu 32,81 cm. Kemudian pada tabel data jumlah daun, berdasarkan percobaan yang dilakukan diperoleh data tertinggi jumlah daun yaitu pada perlakuan lengkap dengan rataan 7 helai dan data terendah jumlah daun yaitu pada perlakuan Minka dengan rataan 5,3 helai daun. Berdasarkan hasil pengamatan yang mendapatkan perlakuan pupuk lengkap memiliki tinggi 120 cm dan jumlah daun 12 helai daun, di mana pada umumnya kita ketahui tanah-tanah di daerah tropika basah kekurangan hara terutama NPK pada tanaman jagung akan mendapatkan hasil mendekati potensi hasil. Diperlukan tambahan pupuk yang jumlahnya sangat tergantung pada lingkungan dan pengelolaan lingkungan. Kemudian pada perlakuan
perlakuan lengkap pada tanaman memiliki rataan tinggi sebesar 46,33 cm dan memiliki rataan jumlah daun sebanyak 5,14 helai. Pada perlakuan ini, tanaman tidak mengalami defisiensi hara dikarenakan tanaman memenuhi kondisi fisika, kimia, dan biologi tanah. Kemudian, kemampuan tanah sebagai media tumbuh akan dapat optimal jika didukung oleh kondisi fisika, kimia, dan biologi tanah yang baik yang biasanya menunjukkan tingkat kesuburan tanah. Selanjutnya, pada perlakuan Minka, tanaman memiliki rataan tinggi 39,6 cm dan rataan jumlah daun 5,14 helai. Pada perlakuan ini, tanaman tidak menunjukkan gejala defisiensi dikarenakan kondisi fisik dan kimia pada tanah baik. Tanaman yang kekurangan unsur hara kalium akan menunjukkan gejala yang sangat mirip dengan kekurangan unsur N, di mana seperti yang dapat kita ketahui, pertumbuhan tanaman menjadi kerdil, seluruh tanaman berwarna pucat kekuningan. Kemudian perbedaannya pada kekurangan unsur N, gejala kekurangan unsur K ini dimulai dari pinggir helai daun sehingga terlihat seperti huruf I terbalik. Pada perlakuan MIN-PK, tanaman memiliki rataan tinggi 32,81 cm dan rataan jumlah daun 5,9 helai. Pada perlakuan ini, tanaman tidak menunjukkan gejala pada permukaan daun terdapat bercak putih-putih kecil dan pada bagian pinggir daun terdapat garis-garis yang berwarna kuning, di mana pada tanaman seluruh warna permukaan daun berwarna hijau muda dan terdapat garis-garis kuning. Akan tetapi, pada tanaman jagung mengalami pertumbuhan tinggi yang cukup baik, yaitu dengan tinggi 124,9 cm. Ini dikarenakan pada perlakuan MIN-PK diberikan pupuk nitrogen yang dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman. Yang terakhir, berdasarkan hasil pengamatan tanaman yang kekurangan unsur hara NPK atau tanpa perlakuan ataupun kontrol memiliki tinggi 108 cm dengan jumlah daun 9 helai. Pada daun memiliki gejala defisiensi hara yang muncul adalah defisiensi unsur N dan K. Gejala ini ditemukan pada perlakuan kontrol. Hal ini sesuai dengan literatur Hartjoigeno mengenai gejala ini ditandai dengan daun berwarna kuning pada ujung daun dan melebar menuju tulang daun, di mana warna kuning pada daun ini membentuk